Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa kembali dengan materi matematika. Hari ini kita akan belajar transformasi geometri. Salam matematika. Langsung saja anak-anak. Materi kita hari ini adalah transformasi geometri. Sebelum kita mulai dari hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pastikan sinyal bagus, tugas dikerjakan dengan baik. KD kita hari ini adalah KD 3.5 dan 4.5 tentang transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Meta konsep ya, di materi ini akan ada 4 sub materi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dilatasi, dan aplikasinya. Ilmuwan yang telah menemukan materi ini adalah Ibnu Al-Haytham. Tujuan pelajaran hari ini ada dengan 2 KD pengetahuan dan keterampilan, di mana anak-anak bisa nanti menjelaskan definisi refleksi sampai dengan dilatasi dan bisa menjelaskan langkah-langkah serta melukis bayangan dan menyelesaikan masalah. Prasyarat anak-anak, tetap kita fokus pada titik koordinat di mana dimulai dengan X, Y. Ini ada satu titik berwarna merah anak-anak. Di situ tertulis 3,4 dan ada satu titik lagi tertulis negatif 4, negatif 5. Nanti di materi ini akan terdapat istilah titik dan ada istilah bayangan, di mana simbol dari bayangan adalah aksen. Satu titik di atas huruf itu namanya aksen, artinya bayangan. Oke anak-anak, refleksi. Kita mulai dari yang pertama, refleksi. Ketika anak-anak bercermin, tentunya ketika kita mendekati cermin, bayangan semakin besar, ketika menjauh dan bayangan semakin kecil. Juga ketika anak-anak menjumpai sebuah bangunan di mana di sekelilingnya ada permukaan air, maka di situ ada bayangan dari bangunan tersebut. Itulah yang namanya refleksi atau proses pencerminan. Sehingga dapat disimpulkan adalah pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu objek dari satu kedudukan ke kedudukan lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Ya. Kesimpulannya untuk refleksi, dalam mengerjakan soal tentang refleksi anak-anak bisa membuka buku halaman 147. Di situ sudah tersimpulkan ada 7 sifat pencerminan bersama titik koordinat bayangannya. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada soal dan ada jawaban dan ada ringkasannya. Ibu contohkan nomor 1, 2, dan selanjutnya. Ada sebuah titik X, Y bernilai 3,5, X-nya 3, Y-nya 5, akan dicerminkan yang pertama terhadap sumbu X. Lihat di sini, kalau terhadap sumbu X maka hasilnya X, min Y. Yang berubah adalah Y-nya anak-anak. Berarti hasilnya adalah 3, negatif 5. Yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai X-nya. Tadinya positif menjadi negatif. Apabila soalnya terbalik, soalnya negatif, maka dia berubah sebaliknya. Ya. Maka hasilnya adalah negatif 3,5. Terhadap titik asal, ternyata dua-duanya menjadi negatif. Maka bayangan dari A atau A aksen adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X ternyata berbalik. Menjadi posisinya tadinya X, Y menjadi Y, X. Jadi 5,3. Kemudian Y sama dengan 8. Maka dia berbalik dan tandanya berubah juga. Menjadi negatif. Negatif 5, negatif 3. Yang keenam, Y sama dengan 8. Y berarti yang berubah adalah nilai Y. Nilai X-nya tetap. Dikali dengan 8. Rumusnya adalah 2H dikurangi Y. 2 kali 8 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 3,11. Sebaliknya, garis X sama dengan 10. Maka yang berubah adalah nilai X. 2 kali 10 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 17,5. Lanjut anak-anak, materi berikutnya adalah translasi. Kalau tadi bercermin, translasi ini adalah bergeser ya. Pergeseran memindahkan suatu titik pada bangun yang ditransformasikan dari kedudukan satu ke kedudukan lain dalam bidang yang sama dengan arah tertentu. Contoh, ibu akan memindahkan benda berwarna merah ini ke benda yang berwarna hijau.
Ya, perhatikan pergeserannya ya anak-anak. Jadi translasi adalah pergeseran. Ya. Oke anak-anak, kita lanjut saja contoh soal translasi. Kalau pencerminan tadi ada 7 rumus yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk translasi, anak-anak mudah saja. Translasi itu seperti ditambah. Ingat-ingat ya anak-anak, translasi itu pergeseran. Cara mengerjakan soalnya ditambah dengan faktor pergeserannya. Di sini ada 1,4 akan digeser sejauh 2 dan 1. Maka 1 akan berubah menjadi 3. Dari mana? 1 ditambah 2. 4 berubah menjadi 5. Dari mana? 4 ditambah 1. Selanjutnya 5,3. Maka akan menjadi 7,4. Selanjutnya titik C 4,6 maka akan menjadi 6,7. Materi selanjutnya rotasi. Rotasi adalah perputaran yang memindahkan suatu titik ke titik lain terhadap pusat tertentu. Di sini Ibu akan menampilkan perputaran rotasi objek dengan sudut rotasi 180 titik pusat 0,0. Perhatikan anak-anak, bidang yang berwarna coklat ini atau kuning kunyit ya, ini akan menempati titik bidang yang berwarna ungu. Dia dirotasikan sejauh 180 dan dia dirotasikan lagi sejauh 180 lagi. Nanti dia akan menempati posisi yang berwarna hijau. Oke anak-anak, kesimpulannya pusat rotasi itu di pusat rotasi 0,0, searah jarum jam itu bernilai negatif, berlawanan bernilai positif. Di sini akan diputar 90, maka yang berwarna coklat berubah menjadi warna hitam, posisinya seperti ini. Putar lagi 180, berubah menjadi warna merah, putar lagi 270, berubah menjadi yang warna hijau. Kembali ke tempat semula, diputar 360 derajat, maka kembali ke bentuk semula. Maka di sini sudah ada 4 tetapan anak-anak. Jadi kalau ada soal, misalnya A 5,3 akan diputar sejauh 90 derajat, maka hasilnya menjadi terbalik ya. 5,3, Y-nya 3 menjadi di depan, negatif 3,5 dan seterusnya. Anak-anak bisa berlatih di soal-soal yang ada di LKS dan yang ada di buku paket dengan catatan ringkasan yang Ibu berikan ini. Lanjut, yang terakhir adalah dilatasi. Kalau pencerminan itu refleksi, translasi itu pergeseran, kemudian tadi rotasi adalah perputaran, dilatasi adalah perkalian, anak-anak ya. Dilatasi adalah perkalian. Memperbesar, memperkecil ukuran benda. Di sini ada sebuah video di mana nanti akan ada sebuah benda yang diperbesar 4 kali lipatnya dan akan diperkecil 1/4 kali lipatnya. Anak-anak bisa melihat benda yang berwarna coklat, yang kuning bergerak ini, dia akan menempati tepat yang berwarna hijau. Jadi yang coklat ini akan diperbesar 4 kali lipatnya, maka dia akan menempati yang berwarna hijau. Sedangkan hijau diperkecil 1/4 kali lipatnya, maka dia akan menempati yang berwarna coklat. Ya anak-anak perhatikan, ya yang kuning sudah menempati berwarna coklat. Langsung saja contoh latihan soal dilatasi perkalian. Ingat-ingat ya anak-anak, ada sebuah titik min 2,4, pusatnya 0,0, skalanya 3,3, maka langsung saja kita kalikan. Negatif 2 kali 3 maka menjadi negatif 6. 4 kali 3 sama dengan 12. Jawabannya bayangan titik P adalah negatif 6,12. Kemudian ada soal lagi, titik P lagi, tetapi faktor skalanya setengah. Maka tinggal dikalikan setengah, negatif 10 dikali setengah, negatif 5. 8 dikali setengah, 4. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai memaparkan, mempelajari bersama materi tentang transformasi geometri. Ada 4. Yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua ada translasi atau pergeseran, yang ketiga ada rotasi perputaran, yang keempat adalah dilatasi perkalian. Refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Oke anak-anak, motivasi hari ini, never give up,
your dreams. Jangan pernah menyerah dengan mimpi kalian. Allah akan selalu membantu ketika orang berusaha. Nilaimu sebesar usahamu. Ibu yakin ketika anak-anak berusaha, anak-anak akan menjadi anak yang dibanggakan orang tua, bisa memberi kado terindah bagi Bapak Ibu dan membanggakan Bapak Ibu guru. Dream it, wish it, do it. Ya anak-anak, akhir kata Ibu selalu berdoa semoga kondisi anak-anak selalu sehat, senang, bahagia. Ibu tunggu poin keaktifannya, Ibu tunggu pertanyaannya, Ibu tunggu tanya jawabnya, Ibu tunggu hasil pekerjaan kalian. Jangan ada kata tunda. Sebuah lagu tentang madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Sleman. Kita bernyanyi bersama sambil sebelum kita tutup PJJ kali ini. Madrasahku, Madrasah 7 Sleman, siap mengabdi, berbagi ilmu, mencetak generasi cerdas dan terampil, berbakti pada kedua orang tua. Salam matematika. Sampai jumpa di PJJ berikutnya. Ada kata-kata yang salah dari Bu Estin, mohon maaf. Ada yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MTS 7 Sleman, sehat jiwaku, tinggi prestasiku.